pemindahan Al-Quran sebesar ini pada 200 tahun yang silam. Ya, Al-Quran ini dipindahkan dari Afghanistan ke Saudi Arabia dengan menggunakan 4 ekor unta. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan lebih detail para jemaah sekalian, Al-Quran ini ditulis teksnya menggunakan tinta berwarna hitam besar, ya. Kemudian di bawahnya ada tulisan huruf kecil yang ditulis dengan menggunakan tinta berwarna merah. Itu adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia. Selain para ulama selain menulis Al-Quran dalam rangka mengajarkan kepada kaum muslimin, mereka juga memiliki perhatian untuk menerjemahkan makna Al-Quran ke dalam bahasa bangsa mereka, agar orang-orang yang bukan bangsa Arab mereka bisa memahami makna Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita salah dalam memahami Al-Quranul Karim. Maka pentingnya kita merujuk terjemahan atau makna Al-Quranul Karim kepada buku-buku tafsir, dan alhamdulillah ini semua sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah wawasan kita tentang Al-Quran, kita tidak hanya mencukupkan melihat Al-Quran saja membacanya, tapi juga kita hendaknya mengetahui tafsir atau makna daripada Al-Quran tersebut. Kenapa demikian? Karena kalau kita menafsirkan Quran seenak kita para jemaah sekalian, ini bisa menghasilkan ratusan tafsir, multi tafsir. Setiap orang punya tafsiran sendiri, tapi kita diharuskan untuk merujuk kepada tafsiran yang sudah diakui oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Seperti tafsir Ibnu Katsir, kita bisa baca terjemahannya, baca tafsirannya dan seterusnya. Dan dengan Al-Quran ini para jemaah sekalian, seorang ulama sekali berulang Wahyiddin, yang beliau ini adalah bukan bangsa Arab, tapi Allah muliakan nama dia sampai hari ini dengan sebab Al-Quranul Karim. Ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan sebagian lainnya. Makanya kalau kita ingin meraih kemuliaan di dunia ini, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Al-Quranul Karim dan mengamalkan isinya. Kita cukupkan sampai sini, kita lanjut pada ruang berikutnya di atas manuskrip ini. Silakan maju lagi Bapak. Silakan yang laki-laki di sebelah kanan, yang laki-laki di sebelah kanan, ibu-ibu di sebelah kiri. Barakallah. Ibu-ibu mengambil tempat di sebelah kiri. Yang bapak-bapak silakan di sebelah kanan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ruang berikutnya kita akan berkenalan dengan manuskrip lainnya. Namun kalau kita perhatikan ukurannya lebih besar daripada ruangan sebelumnya, kecil-kecil tadi. Dan kalau kita melihat yang lebih teliti jemaah sekalian, sebagian daripada manuskrip Al-Quran yang berada di depan kita ini, sebagiannya dihias dan ditulis dengan menggunakan tinta berwarna emas, dan usianya juga mencapai ratusan tahun. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, gimana sih para ulama dulu menulis Al-Quran pada ratusan tahunnya yang silam? Dulu para jemaah sekalian, para ulama kita, mereka ketika ingin menulis Al-Quran, mereka harus banyak berkorban. Mereka menempuh perjalanan puluhan kilometer, bahkan ratusan kilometer, hanya untuk mencari batu-batu hitam pekat yang hanya ada pada gunung tertentu saja. Setelah mereka berhasil mengumpulkan batu-batu tersebut jemaah, mereka haluskan, mereka cairkan, dan mereka tambahkan beberapa zat tertentu sehingga dia menjadi kental. Kemudian apakah mereka bisa menulis Quran setelah itu? Jawabannya tidak, karena mereka harus bersabar untuk mengendapkan tinta yang mereka buat selama 2 tahun jemaah. Baru setelah itu mereka bisa menulis Al-Quran. Lihat kesabaran para ulama. Kemudian yang kedua para jemaah sekalian, di antara Al-Quran yang ada di depan kita, ada salah satu yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ali bin Muhammad, namanya adalah Abdullah bin Muhammad Al-Hamdani rahimahullah. Usia Al-Quran ini mencapai 727 tahun. Dari awalnya para jemaah hingga akhirnya ditulis dengan menggunakan tinta berwarna emas. Lalu berapa jumlah emas yang dipakai untuk menulis Quran? Bukan 100-200 gram lagi jemaah, tapi sudah menembus angka kilogram. Ini semua para jemaah sekalian menunjukkan kepada kita bahwasanya para ulama dulu bersungguh-sungguh dalam berkhidmah kepada Allah. Kemudian mereka bersabar dalam berkhidmah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting semua ini adalah menunjukkan perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Mereka tidak hanya mengorbankan usia dan waktu yang mereka miliki, tapi mereka juga mengorbankan harta yang mereka miliki jamaah sekalian. Kalau kita dibandingkan dengan mereka tentu sangat jauh sekali. Maka hendaknya kita introspeksi diri kita bertanya pada diri kita, apa sih yang sudah kita berikan kepada agama Islam ini? Hendaknya kita memberikan kontribusi untuk agama ini, walaupun hanya sekecil yang kita mampu. Para jamaah, mari kita lanjutkan pada jalan kita. Apa-apa lesehan sekali-kali Pak lesehannya nggak ada sotonya tapi insya Allah kita lesehan di sini dalam rangka menambah ilmu atau hasanah keislaman kita. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, mohon perhatiannya. Saat ini kita berada di dalam bilik atau ruang panorama, dan kita akan menyaksikan
sesaat lagi bagaimana gambaran kehidupan manusia, khususnya bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dulu bangsa Arab dikenal hidup pada masa jahiliyah. Apa itu masa jahiliyah? Masa yang dipenuhi dengan kegelapan, masa yang dipenuhi dengan kebodohan. Dikatakan demikian karena saat itu bangsa Arab sudah tidak tahu lagi bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan benar. Dan kehidupan mereka saat itu berada pada puncak penyimpangan para jemaah sekalian. Dan mereka ditimpa oleh berbagai macam krisis, khususnya krisis yang menimpa akidah mereka, moral mereka. Lalu bagaimana kehidupan mereka sebelum datangnya Islam? Mari kita saksikan gambar depan kita ini. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di antara krisis yang menimpa akidah bangsa Arab saat itu adalah adanya fenomena kesyirikan yang merajalela, yaitu mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab-kitab sejarah kita dapati bahwasanya dulu di sekitar Ka'bah ada 360 patung berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka menyembah berhala para jemaah sekalian, mereka kerap melakukan ritual kesyirikan lainnya. Di antaranya adalah meminta perlindungan kepada jin. Ada nggak sekarang kaum muslimin yang minta perlindungan kepada jin? Kalau lewat kuburan, ya dia nyalakan klakson. Jadi seperti ini. Ini adalah warisan daripada masa jahiliyah, ya, karena dia meyakini ada jin penunggu, ceritanya seperti itu. Kemudian ada juga di antara mereka yang mempersembahkan hewan kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendatangi kuburan orang-orang soleh dalam rangka berdoa kepada mereka agar hajat mereka terpenuhi. Ketahuilah bahwa ini semua adalah perbuatan syirik yang tidak diridhai Allah. Pelaku kesyirikan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sampai ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, selain krisis dalam masalah akidah, mereka dulu terjerumus ke dalam krisis moral. Ya, di antaranya adalah maraknya kejahatan dan maksiat saat itu, seperti pembunuhan karena hal-hal yang sepele para jemaah sekalian, perampokan, pemerkosaan, kemudian perzinahan, perjudian, makan makanan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala seperti daging dan darah, semua dilakukan oleh mereka saat itu. Dan yang paling menyedihkan ketika kita membaca buku-buku sejarah yang menyebutkan bagaimana dulu bangsa Arab mengubur bayi-bayi perempuan, karena menurut anggapan mereka bayi perempuan merupakan aib dan beban bagi keluarganya dan merupakan simbol kelemahan. Saat itu mereka berlomba-lomba untuk membuat anak laki-laki, karena menurut mereka anak laki-laki bisa menjaga keluarganya dan bisa ikut serta dalam peperangan. Dan yang lebih tragis daripada itu jamaah, keadaan wanita Arab pada masa jahiliyah, mereka diperjualbelikan layaknya barang, dan kemudian mereka tidak mendapatkan sedikit pun bagian dari harta warisan. Inilah keadaan mereka pada masa jahiliyah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memutus Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim. Dan dengan Al-Quranul Karim Rasulullah memerangi tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Dengan Al-Quranul Karim Allah mengangkat derajat dan martabat mereka di hadapan bangsa lainnya, sehingga mereka menjadi bangsa yang disegani di muka bumi ini. Ya, kalau kita sekarang melihat keadaan kaum muslimin para jemaah sekalian pada zaman sekarang, kita berpecah belah, kita melemah. Sebabnya apa? Boleh jadi sebabnya kita semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, kita semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Maka untuk mengembalikan kejayaan umat ini, hendaknya kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan itu tidak akan dicabut Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian, agama Allah Subhanahu wa taala yang murni, ya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam ini, dan sepatutnya rasa syukur inilah yang mendorong kita untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dari sumbernya yang benar, kemudian berusaha untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya mas kalian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ya, kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan jemaah sekalian karena